Kali ini kita akan kupas tuntas tentang diskusi di channel lain yang menyatakan judulnya begini dalam diskusi itu: Muhammad Tuhanmu, Yesus Tuhanku, marilah kita saling menghargai. Dan itu banyak yang marah, dan terutama yang muslim, dia tidak terima. Tapi ada yang mengakui. Nah, kok ada yang mengakui itu gimana? Apakah benar Muhammad adalah Tuhan seperti Yesus menyatakan diri sebagai Tuhan, atau asumsi? Kita kupas tuntas hal ini setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, tema ini memang sedikit agak berat. Tuhan menurut kaidah bahasa kita akan kupas tuntas. Mengapa sang pendebat yang bernama Steve itu orang apologet Kristen yang berawal dia muncul karena datangnya Yakir, dia bilang ketika Yakir turun ke Indonesia yang disambut oleh pemerintah Indonesia. Tetapi dalam hal diskusinya atau khutbahnya atau ini adalah bahan dasarnya bukan Al-Quran tetapi Alkitab, dan dia mengatakan bahwa Yesus itu Islam, Yesus itu hanya Nabi, Yesus itu hanya manusia. Dalam Kristen itu juga mengakui Yesus itu 100% manusia. Dalam ajaran Katolik Yesus itu 100% Nabi, ya benar, tapi adalah 100% firman Allah, itu juga sangat benar. Maka dari hal ini muncullah sang apologet yang bernama Steve yang selalu membuat room perdebatan itu membahas hal ini. Makna Tuhan dalam kaidah bahasa itu apa? Benarkah Muslim telah menuhankan Muhammad dalam kaidah bahasa? Kita tuh kupas dulu dalam pengertian Tuhan itu dulu dari awalnya. Tuhan menurut Kristiani atau Kristen atau Katolik itu sama saja dengan Tuhan. Kalau kita memanggil seseorang sebagai Tuhan, itu kita sama saja memanggil dia sebagai Tuhan atau pemimpin, kanjeng, junjungan, apalagi ya, junjungan. Nah, junjungan kita Nabi besar. Nah, itu kita sebenarnya junjungan itu Tuhan kita, Nabi besar. Itu makanya tuduhan Steve itu juga tidak sama. Dan mengapa banyak mengakui kalau Tuhan mereka sebenarnya sudah menuhankan, tapi ada juga yang marah, ada yang emosi, ya, terutama yaitu karena dia tidak memahami kata makna Tuhan atau kata Tuhan maknanya Tuhan, yaitu Tuhan itu dalam ajaran Kristen itu junjungan, ajungan, kanjeng, pangeran, tuan, apalagi. Jadi kalau kita menyebut seseorang nabi sebagai junjungan kita, itu ya sebenarnya nabi Tuhan kita, Tuhan. Dan dia berprasangka bahwa Allah itu adalah sama dengan Tuhan, berbeda. Dalam bahasa Inggris tidak akan ribut karena memang Allah itu sudah disebut God ya. Kalau Tuhan kan bukan, memang berbeda lah. Kalau bahasa-bahasa lain kayak Arab, Allah ya Allah. Kalau untuk menyebut Nabi, Rob, nah, Rob itu Tuhan. Jadi beda memang antara Allah dan Rob kan beda. Apakah sama ya? Tidak. Tapi dia bisa dinyatakan sebagai Rob, junjungan. Nah, Rob adalah junjungan, adalah Tuhan. Jadi dalam kaidah bahasa itu Steve tidak salah mengangkat hal ini, tema ini, dan Nanang TV berusaha untuk mencerdaskan orang-orang yang belum memahami bahwa Tuhan dalam kaidah Kristen adalah junjungan, adalah jalan, adalah tuntunan. Nah itu. Kalau Allahnya, Allah itu satu, yaitu Bapa, dan Tuhan sebagai junjungan, tuntunan, jalan menuju Allah, karena dia adalah firman yang hidup yang berasal dari Allah. Jadi kita menyebut Yesus, mengapa layak disebut junjungan, tuntunan, atau Tuhan?
karena dia hidup. Nah, ini hanya pribadi yang datang dari Allah menjadi manusia yang layak disebut Tuhan atau Tuhan atau junjungan, karena dia akan kembali kepada Allah dan dia masih hidup. Nah, itu boleh kita panggil beliau sebagai junjungan atau pangeran, karena dia berasal dari Allah, berada di dunia ini menjadi manusia, memimpin kita, membawa kembali kepada Allah. Maka Yesus disebut Tuhan atau junjungan atau kanjeng. Kalau kita menyebut kanjeng Nabi Yesus Kristus, ya sama saja Tuhan kita Yesus Kristus gitu loh. Sama maknanya. Jadi kalau agama lain menyebut nabinya kanjeng itu dalam bahasa kaidah bahasanya sama dengan Tuhan. Itu yang disebut dalam perdebatan itu makna kaidah bahasa. Yang menyebut nabinya roh itu dalam kaidah bahasa juga Tuhan, kaidah bahasa. Jadi Tuhan itu bukanlah mengacu pada Allah Bapa, walau pada dasarnya memang ia dari Bapa, firman dari Allah Bapa. Tetapi Tuhan lebih mengacu pada pribadi Yesus yang masih hidup, yang datang dari Bapa. Gitu. Kita bercerita dalam perdebatan ini, umat Muslim marah-marah karena dia tidak mengakui. Tetapi banyak juga yang mengakui. Mengapa mereka mengakui? Dalam kaidah bahasa memang sama, tapi makna Tuhan itu mereka kan taunya Tuhan itu Allah. Tuhan itu Allah. Nah, itu yang dia tidak mengerti, makanya dia marah-marah. Nama Tuhan itu ya seperti junjungan, Tuhan, pangeran, kanjeng. Nah, itulah. Itu karena Tuhan itu hanya ada di Indonesia, kata Tuhan. Dan Tuhan itu memang nggak ada di negara lain. Jadi harus paham. Makanya perdebatan itu hanya ada di Indonesia, kata Tuhan. Begitu. Kalau Anda bisa memahami, terima kasih. Jadi setiap orang, nah ini sebagai kunci, yang menyebut Nabi atau siapapun sebagai junjungannya dan kanjeng Nabi Udin. Nah, itu kanjeng Nabi Udin, berarti Udin itu bahasa Kristiani, kita sebut Udin aja lah, Nabi Udin itu. Kalau kita manggil Udin, Nabi Udin itu dengan kanjeng Nabi Udin, itu dalam bahasa orang Kristen udah orang Kristen udah tahu Tuhan Nabi Udin. Kanjeng itu kan Tuhan lainnya. Terus pangeran Nabi Udin, nah itu sama saja Tuhan Nabi Udin. Jadi Tuhan itu kaidah bahasanya sama seperti pangeran, kanjeng, junjungan. Nah itu sama. Jadi kalau kita mempunyai junjungan, jadi Yesus, ya jangan disalahkan, memang itu junjungan. Dan Anda mempunyai junjungan bernama Nabi Udin yang beragama apa itu. Nah itu kita tidak membahas agama lain karena kita hanya mencerdaskan. Kalau ada agama yang menyebut nabinya sebagai junjungan, kalau dituduh dia sebagai Tuhan, ya jangan marah, karena memang makna Tuhan itu seperti itu. Nah itu yang Anda perlu ketahui. Oke, apakah sudah bisa dimengerti makna Tuhan? Kita tutup. Tuhan adalah pribadi yang datang dari Allah, menjadi manusia dan menjadi jalan menuju kepada Allah. Tuhan yang benar. Dan mana Tuhan yang perlu Anda ketahui adalah junjungan, tuan, kanjeng, ajengan, apalagi panutan, pemimpin. Nah itu mana Tuhan kuncinya. Jadi orang Kristen tidak salah menyebut Yesus sebagai Tuhan. Memang dia adalah junjungan kita, memang dia adalah pangeran kita, memang dia adalah ajengan kita, memang dia adalah tuntunan kita, yang terutama dia adalah jalan kita menuju kepada Allah Bapa. Itu. Dan kalau ada agama lain menyebut pangeran pada nabinya, tuan pada nabinya, kanjeng pada nabinya, dia itu sama memperlakukan nabinya seperti kita memperlakukan Yesus. Itu tema yang sangat berat tetapi harus dimengerti. Jadi pahami bahasa mana bahasa sebelum menuduh orang yang sesat. Jadi kita mempunyai, orang Kristen mempunyai junjungan dan agama lain mempunyai junjungan. Kita sama. Terima kasih. Jumpa lagi dalam waktu dan kesempatan. Dadah.